billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dulu baca Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'anun hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahih, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Ustadz Dr. Imam Wahyudi MPDI selaku Ketua Yayasan Insan Cendekia Adabi. Yang saya hormati guru beserta staf Yayasan Insan Cendekia Adabi dan para hadirin sekalian. Pertama-tama yang paling utama tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan taklim yang ada di mushola ini. Kedua kalinya salawat beriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi terakhir kita, Imam Mujahidin kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam ya, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, duduknya saya di sini akan memberikan materi ta'lim yang berjudul puasa. Puasa. Definisi puasa. Baiklah. Bisa pakai apa gitu? Kalian hari ini udah ke puasa berapa? 9. Ayo 9 apa 15? 15 9. 9 aja belum. Masih 7 sama aja. Ketujuh. Berat berapa? 15. 7. Juga alhamdulillah ya. Kita sekarang udah masuk ke Ramadan. Ada yang ke 7, ada yang ke 8 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Puasa yaitu dari segi bahasa bermakna imsak, yaitu menahan, dan secara syar'i bermakna menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, mulai terbit fajar subuh hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat. Uskut. Dia yang di belakang. Baiklah, karena di Indonesia ini ada yang beda-beda ya. Puasanya ada yang puasa ke-7, ada yang puasa ke-8. Jadi penetapan masuknya bulan suci Ramadan. Masuknya bulan suci Ramadan itu dapat dipastikan dengan melihat terbitnya bulan atau dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.
maka wajib berpuasa bagi setiap orang yang telah melihat bulan sabit Ramadan atau sampai berita kepadanya dari seorang yang dipercaya tentang masuknya bulan Ramadan. Adapun bersandar pada hisab di dalam menentukan bulan suci Ramadan, maka itu ada bid'ah karena hadis Rasulullah SAW telah menegaskan masalah sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, yang artinya berpuasalah kalian karena melihatnya dan berhari rayalah karena melihatnya. Maka apabila ada seorang muslim berakal yang dapat dipercaya dengan keamanahan dan kejujurannya yang memberitakan bahwa ia telah melihat hilal bulan Ramadan dengan mata kepalanya, maka beritanya dapat dijadikan pegangan. Jadi kayak kita lihat di TV ya, ada ulama-ulama yang memberitahukan bahwa hilalnya udah berapa derajat. Hilal. Uskut. Semua. Baiklah, yang kedua itu hukum puasa. Segenap umat Islam telah ijma bahwa puasa di bulan Ramadan itu fardu atau wajib. Dalilnya dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Adzim, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Baiklah, ini tolong ditulis ya keutamaan puasa. Yang pertama, bahwasanya puasa telah dikhususkan oleh Allah Ta'ala bagi dirinya dan bahwasanya dialah yang langsung memberikan pahalanya. Sabar, kan lagi dibaca dulu. Dengan melipat gandakan pahalanya untuk orang yang berpuasa dengan tanpa batas. Jadi tulisan nomor 1, puasa itu dikhususkan oleh Allah. Dan Allah melipat gandakan pahalanya. Gandakan. Apa ganda? Pakai J. Yang kedua, sesungguhnya puasa itu tiada tandingnya. Jelasin deh. Baca dulu poinnya. Tidak ada tandingnya. Apa? Tiada tandingnya. Tiada tandingnya. Nomor 2 apa? Sesungguhnya puasa itu tiada tandingnya. Yang ketiga,
Yang ketiga, doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Apa kalau yang berpuasa? Doanya tidak akan ditolak. Doanya. Doa, bukan doi ya. Berleni pikirannya doi terus. Doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Doi ya. Doa. Berpuasa, doa tidak akan salah. Doi tidak akan. Yang selanjutnya, satu lagi. Rizki. Perhatiin Rizki. Yang selanjutnya, ya. Iya, Puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. udah. Udah sampai situ dulu ya soalnya. Di hari kiamat. Di hari Kiamat. kiamat itu kayak gimana? Kiamat itu Kayak gimana? semua dunia ini hancur apa? Hah? Kiamat itu kayak gimana? Semuanya kembali ke penuh. Kamu pernah ngerasain? Belum. Oh, kamu tahu? Makanya baca Qurannya deh. Iya, ada yang buat itu. Ya, Nanti ya. Bismillah. Baiklah. Yang pertama tadi bahwasanya puasa telah dikhususkan oleh Allah bagi dirinya dan bahwasanya dialah yang langsung memberikan pahalanya dengan melipat gandakan pahalanya untuk orang yang berpuasa dengan tanpa batas. Jadi puasa itu telah dikhususkan oleh Allah bahwasanya Allah lah yang langsung memberikan pahalanya ya. Jadi jika kita berpuasa sampai dengan tanpa batas, maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya rabbal Amin. Amin. Yang kedua, sesungguhnya puasa itu tiada tandingnya. Jadi maksudnya puasa ini adalah hal yang istimewa ya. Istimewa. Yang ketiga, doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Jadi jika kalian berpuasa, kalian mau doa apa aja pasti gak akan ditolak ya. Yang baik-baik, doa yang baik-baik. Yang selanjutnya, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi orang yang berpuasa di mana di mana dalam dalilnya yaitu wahai Rabbku, aku telah menghindarkannya dari makanan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Rizky, tolong duduk ya Rizky. Rizky, duduk Rizky. Jadi Allah ini meminta izin kepada kita bahwa Nabi Muhammad ini meminta izin kepada kita untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa seperti kita yang sekarang ini sedang melaksanakan ibadah puasa ya. Insya Allah akan diberikan syafaat. Yang ketiga, faidah puasa.
faedah puasa. Enggak, ini poin-poinnya. Yang mengajarkan faedah Gak usah ditulis. Kaidah puasa loh. Puasa mengandung banyak hikmah dan faidah yang berkisar pada ketakwaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, la'allakum tattaqun, shadaqallahul azim, yang artinya agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini untuk kita supaya bertakwa ya. Bukan hanya semata kita menahan haus dan lapar, tapi supaya kita bertakwa dan dapat menahan hawa nafsu, dan juga dapat meningkatkan keimanan, juga meningkatkan takwa. Jadi penjelasannya yaitu bahwa bila nafsu dapat menahan dirinya dari perbuatan halal karena mendambakan keridhaan Allah Ta'ala dan takut hukumannya, maka sudah pasti ia tunduk untuk menahan diri dari yang haram. Jadi di dalam puasa ini kita diajarkan untuk menahan hawa nafsu. Contohnya, di dalam puasa ini kita tidak boleh melakukan maksiat. Contohnya nanti kita ulangan itu gak boleh nyontek ya. Dan tidak boleh melakukan hal-hal maksiat supaya melatih ketakwaan kita. Di antara hikmah dan faidah puasa yaitu bahwasanya apabila perut seseorang lapar, maka rasa lapar indera-indera yang lain terhalangi, dan apabila perutnya kenyang, maka akan laparlah lisan, mata, tangan, dan kemaluannya. Nah, maksudnya nafsu seks. Jadi puasa dapat mematahkan rongrongan setan dan melumpuhkan syahwat dan menjaga anggota tubuh. Karena apabila perut lapar, maka rasa lapar indera-indera yang lain terhalangi. Contohnya, misalnya jika kita kenyang perutnya, maka lisan kita akan lapar, mata, tangan, dan kemaluan kita akan lapar. Jadi jika lapar, kita akan melakukan apapun yang ingin dilakukan oleh lisan kita, mata kita, tangan kita, dan kemaluannya. Yang kedua, bahwasanya apabila orang yang berpuasa itu merasakan penderitaan lapar, maka ia akan merasakan pula penderitaan orang-orang fakir, sehingga timbullah rasa belas kasih dan uluran tangan untuk menutupi kebutuhan mereka. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, berita itu tidak seperti apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, dan orang yang naik kendaraan itu tidak akan mengetahui sengsaranya berjalan kaki kecuali apabila ia jalan kaki. Jadi kita juga puasa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir ya, yaitu lapar, haus, dan lain-lain. Yang ketiga, bahwasanya puasa dapat mendidik dan menumbuhkan kemauan menghindarkan diri dari hawa nafsu dan jauh dari kemaksiatan. Karena saat berpuasa kita dapat memaksa tabiat kita dan menyapi nafsu dari kebiasaan-kebiasaannya. Misalnya kita sebelum bulan Ramadan, sebelum masuk puasa, sering pacaran, sering chat-chatan dengan yang lawan jenis, sering berkomunikasi ya dengan yang lawan jenis. Saat puasa kita memaksakan diri kita, mendidik diri kita untuk meninggalkannya. Astagfirullahaladzim.
Yang keempat, puasa juga membiasakan kita berdisiplin dan tepat waktu, yang mampu menanggulangi keteledoran banyak orang jikalau mereka berakal. Jadi puasa ini juga melatih kita supaya kita lebih mandiri, lebih disiplin. Karena saat kita berpuasa, kita dipaksa bangun pagi untuk sahur ya. Dari jam 3:30 kita udah bangun untuk makan, terus tilawah, dilanjutkan dengan sholat fajar dan sholat subuh, dan dilanjutkan oleh pikir suruh. Nah, itu menjadikan kita sebagai orang yang disiplin. Misalnya sebelum puasa kita bangun jam 6, bangun jam 7. Setelah puasa karena dipaksa oleh makan sahur, kita bangun jam 4. Nah, insya Allah karena sering melakukan puasa ya selama sebulan, kita di lain puasa di bulan-bulan lain puasa akan bangun lebih awal lagi ya. Yang kelima, puasa juga menampakkan prinsip kesatuan di antara kaum muslimin, di mana segenap umat berpuasa dan berhari raya bersama pada bulan yang sama. Jadi puasa ini menampakkan prinsip kesatuan di antara kaum muslimin. Contohnya kita di hari raya saling silaturahmi ke rumah-rumah orang, walaupun niatnya hanya minta THR, walau hanya numpang makan, tapi kita tetap mendapatkan pahala silaturahmi. Baiklah, coba Berlian dibacakan poin-poinnya yang tadi. Berlian. Bacakan poin-poinnya. Faedah puasa. Yang pertama adalah kata Sayyidin. Gimana sih? Tidak. Lanjut ke Zuka. 1. Puasa diputuskan oleh Allah memberikan pahala berlipat ganda. 2. Puasa itu tiada tandingannya. Dan 3. Orang yang berpuasa tidak ditolak doanya tidak ditolak. Faedahnya. Rizky, coba baca bukunya. Baca yang kamu catat. Berdiri di sini. Bisa nggak di sini? Jadi dilempar ya ke Aap. Baca yang kamu catat. Puasa itu diputuskan oleh Allah dan melipat gandakan pahalanya. Sesungguhnya puasa ini tidak ada tandingannya. Doa orang berpuasa tidak akan ditolak. Puasa akan memberi syafaat pada hari kiamat
Dah. Puasa akan memberi sabar pada hari kiamat. Baiklah, habis. Tadi yang pertama itu apa itu puasa? Puasa itu adalah menahan diri dari godaan setan. Ya. Anak, bacain yang kamu catat. Baiklah. Jadi puasa itu saum ya. Dari segi bahasa bermakna imsak, yaitu menahan. Dan secara syar'i bermakna menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, mulai terbit fajar, subuh hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat. Paham tuh? Baiklah. Kita cukupkan taklif pada sore hari ini. Insya Allah kita dapat melaksanakan puasa hingga sampai sholat Id ya. Amin. Dan semoga kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya Allah. Dan semoga kita dapat diberikan syafaat di yaumil akhir dan doa-doa kita dapat diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kita tutup sama-sama dengan membaca Iqratul Majlis. Baiklah, saya akhiri. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum